kalian berada di dalam rumah perkaderan yang kalian harus melakukan usaha-usaha tertentu secara spesifik untuk mewujudkan yang sudah kita tetapkan, berilmu, berharta, berkuasa. Maka harus mengalami perubahan. Ini presiden, kemudian parlemen, harus selalu melakukan pengamatan. Kalau dilakukan ini optimal, lanjutkan. Kalau dilakukan itu ternyata tidak optimal, maka harus selalu kalian usaha agar ada perubahan langkah lagi. Nah, itu yang disebut sebagai al-hikmah. Jadi setiap jalan itu harus langsung kita evaluasi. Setiap metode kemudian kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan, kita amati, kemudian kita evaluasi. Jadi jangan sampai ujung, sampai 4 bulan, kemudian kalian baru melakukan evaluasi. Tidak. Tapi jalankan seminggu, 2 minggu, amati, kemudian lakukan evaluasi. Kalau bisa dijalankan dengan baik, lanjutkan. Tetapi kalau ternyata tidak bisa dijalankan dengan baik dan tidak bisa mencapai tujuan, maka harus segera dievaluasi. Itu yang disebut dengan al-hikmah. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad kan selalu melakukan evaluasi. Jika A maka B. Rasulullah mengamati awalnya. Kalau orang-orang datang ke kuburan, maka ini bisa bahaya. Maka apa yang dilakukan? Tidak boleh datang ke kuburan. Tapi ketika umat Islam sudah kuat imannya, maka tidak masalah. Datang ke kuburan itu enggak apa-apa. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Itu strategi dan taktik apa enggak? Nabi Muhammad mengatakan, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Itu bagian dari strategi dan taktik itu. Ideologinya apa? Ideologinya adalah tauhid. Ketetapannya adalah tauhid. Tujuannya adalah manusia ini punya prinsip tauhid. Pada saat itu kalau dibiarkan bisa nyembah kuburan, maka nggak boleh. Tapi ketika imannya sudah kuat, maka boleh. Kalian harus tadi itu pegang teguh yang namanya kitab. Ilmu, harta, kuasa. Ilmu yang didapatkan oleh Disciples Monash Institute ini saya lihat kebanyakan juga masih berupa formalitas gelar. Ya, kalau ketemu Rocky Gerung itu dikritik tuh. Karena baru mendapatkan ijazah. Sementara ijazah adalah tanda kalian pernah terdaftar sebagai mahasiswa S1 dan S2, ya. Kalian tuh punya ijazah S1, S2 itu hanya sekedar tanda kalian pernah mendaftar gitu, Saidah. Tapi belum menjadi tanda bahwa kalian pernah berpikir. Nah, kalian akan terbukti menjadi orang yang berpikir kalau, ini Bill, laksanakan. Kalian akan menjadi orang yang terbukti berpikir apabila kalian bisa melakukan perubahan. Perubahannya bagaimana? Yang tadinya orang-orang di sini ini hanya tadi urusi sekolah formal saja. Nanti ini dalam periode yang akan datang muncul itu tekadnya untuk berwirausaha. Kemudian tekadnya untuk berorganisasi menjadi lebih baik. Capaiannya menjadi lebih baik. Uang yang didapatkan lebih banyak itu ukurannya, maka nanti mesti dilaporkan. Ya, ini loh BUMN ini apa laundry dan lain-lain ini nanti hasilnya berapa. Saya selama ini belum pernah tahu itu, nggak pernah tahu. Nanti tolong laporkan pada saya. Kemudian kalau sebelumnya capaian kalian mentok itu di ketua bidang di cabang, ya kan? Ya toh, mentok di ketua cabang, paling ketua BPL, ketua Korkom, ketua Kohati gitu. Di masa yang akan datang ini sudah 12 tahun loh. Masa 12 tahun nggak pernah ada yang jadi ketua umum cabang gimana? Kalau sudah 12 tahun mentok di ketua bidang, wah itu bahaya. Di tahun yang ke-13 ini mesti ada yang jadi ketua umum cabang dengan kualitas yang jauh lebih baik. Jangan cuma jadi ketua umum cabang aja, tapi kualitasnya sama aja. Makanya saya selalu ingin ya agar orang-orang yang memiliki potensi ini memenuhi kualifikasinya. Jadi kalau ketua umum cabang Semarang dari Monash Institute hafal Al-Quran 30 juz, ngerti artinya, ngisi NDP, ngisi mission HMI yang semuanya itu berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nah itu baru yang disebut dengan profil HMI.
Itulah yang disebut dengan figur HMI, figur Monas Muda Institute. Karena tadi itu sudah mampu mewujudkan Alkitab tadi itu, kemudian berlatih di sini. Nah, ini latihan. Di sini kita harus berlatih. Monas Muda Institute ini harus kalian jadikan sebagai wahana untuk latihan menjadi pemimpin dan juga menjadi rakyat. Menjadi rakyat, menjadi pemimpin, menjadi rakyat kembali. Karena yang namanya kepemimpinan itu bersifat periodik. Hanya paling 2 periode politik. Setelah menjadi presiden, nanti kan akan menjadi rakyat kembali. Tadi kan Hani nggak dilantik ya kan? Kenapa kok nggak dilantik? Sudah. Kemarin. Dilantik apa kemarin? Lah sekarang kok enggak? Berarti sudah jadi rakyat kan dia kan? Sebelumnya dia jadi pejabat, tapi kemudian jadi rakyat. Maka harus latihan. Kalian harus latihan menjadi rakyat. Kalau latihan menjadi rakyat, kalian berarti harus latihan menjadi orang yang bisa tunduk dan patuh pada aturan. Nah, kemudian kalau kalian menjadi pemimpin, harus memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan politik yang bisa memakmurkan rakyat. Ini yang sering saya pilih, bukan menyejahterakan rakyat, tapi memakmurkan rakyat. Karena kalau sejahtera pakai bahasa Indonesia itu bahasa Sanskerta juga mungkin ya, sejahtera. Tapi yang saya pilih adalah memakmurkan. Makmur itu artinya apa? Bertambah, jumlahnya tambah, kemudian jadi lebih ramai. Jadi memakmurkan masjid itu menambah jamaahnya, juga membuat masjid jadi ramai. Ramainya ramai untuk apa? Jumlahnya banyak, dan jumlah yang banyak itu menjadi orang-orang yang bisa untuk berdiskusi. Ramainya itu ramai diskusi, bukan ramai yang nggak jelas. Jadi tugas utama presiden pada periode politik ini adalah memakmurkan Monas Institute. Makmur adalah menambah jumlah dan meramaikan Monas Institute. Seperti memakmurkan masjid, menambah jumlah jamaah, dan meramaikannya dengan sholat jamaah, dengan aktivitas-aktivitas yang ada di masjid. Tetapi kalau di sini harus lebih dibandingkan itu. Karena ini adalah rumah perkaderan dan tahfidz Al-Quran, maka kalian punya kewajiban untuk menambah jumlah santri yang ada di sini. Kemudian yang kedua, meramaikannya. Meramaikannya minimal dengan 2 hal. 1, dengan hafalan Al-Quran. Jadi ramai, tiap saya datang ke sini tuh pojok sana lagi simaan, pojok sana lagi simaan, pojok situ lagi simaan, di bawah kolong situ lagi simaan, gitu loh. Ya, di atas sana lagi simaan, di atas tuh sambil berdiri, gitu. Itu namanya rame. Kemudian yang kedua adalah ramai dengan diskusi. Saya ingin kalian itu berdebat, kemudian menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ini jelas nih. Kenapa harus menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain? Karena sekali lagi, logika yang saya gunakan adalah Islam ini adalah ajaran yang benar. Di antara janji di dalam Al-Quran adalah menjadikan umat ini menjadi umat terbaik. Tetapi faktanya hari ini umat Islam bukan umat terbaik. Umat Islam hari ini tertinggal di hampir seluruh aspek kehidupan. Itu artinya ada yang tidak benar. Pemahaman-pemahaman yang ada sekarang ini adalah pemahaman yang tidak benar atau pemahaman yang sudah tidak relevan. Maka kalian harus menjalankan fungsi sebagai pembaharu-pembaharu. Kalian harus berani untuk berpikir yang berbeda. Jangan pernah takut untuk dianggap sebagai orang yang berbeda. Ya memang kita harus berbeda. Kalau kita berbeda, maka itu ada harapan. Tapi kalau kita sama saja, kita mengulang periode di masa lalu yang disebut dengan periode asyarah wal hasiyah namanya. Hanya mengomentari aja. Di masa lalu ada periode yang disebut sebagai asyarah wal hasiyah. Jadi orang nulis buku, kemudian bukunya dikomentari, ya sudah diterima aja, tapi dikomentari, dijelaskan lebih panjang saja. Kemudian sudah ada komentar tadi itu, komentarnya dikomentari lagi. Komentarnya itu nggak kritis, tapi komentarnya hanya mengikuti saja di masa lalu. Nah, saya sudah mengajarkan kepada kalian di sini, yang saya ajarkan diantaranya adalah keberanian untuk melakukan kritik pemikiran yang
datang dari orang-orang di masa lalu yang bahkan mungkin mereka ini dikenal sebagai intelektual yang ya bisa disebut sebagai mercusuar, ya. Bahkan gelarnya adalah gelar sebagai imam madhab, kemudian Hujjatul Islam, dan lain sebagainya. Tetapi mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Karena itu pasti ada yang namanya celah-celah yang perlu kita kritik. Apalagi sekarang eranya adalah era sains dan teknologi. Dan mereka hidup pada zaman yang berbeda, yang pada saat itu listrik aja belum ada. Padahal temuan-temuan di bidang sains dan teknologi ini telah menyebabkan perubahan yang luar biasa, dan di masa yang akan datang perubahannya ini akan makin cepat, makin besar, makin revolusioner perubahannya itu. Maka tidak mungkin yang disampaikan mereka itu bebas dari kesalahan. Yang bebas dari kesalahan hanya yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka tugas kalian adalah melakukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran di masa lalu. Dan ini akan saya jadikan sebagai ukuran. Ukuran keberhasilan kepemimpinan Nabil ini adalah kalau bisa melahirkan gagasan-gagasan yang mengkritik pemikiran di masa lalu dan dia yang benar. Gitu. Ya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengkritik gagasan-gagasan di masa lalu yang keliru dan tidak relevan di masa kini, dan tentu saja mungkin juga di masa yang akan datang, karena bisa saja berputar kan itu. Ya. Itu adalah ukuran saya. Selamat kepada Presiden dan para kabinet, para anggota kabinet. Selamat mengerjakan tugas yang berat atau ringan. Kemudian pastikan usaha-usaha kalian ini adalah usaha-usaha yang konkret. Jangan cuma berwacana-wacana aja. Nanti kalau berwacana aja, nanti bayar SPP aja, nanti kalian nggak mampu nanti. Ya, kalian harus punya uang sendiri. Dan tadi itu prasyarat untuk menjadi kader yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran di masa lalu yang keliru dan tidak relevan di masa kini dan masa yang akan datang adalah kemandirian di dalam dua hal yang sering saya sampaikan, yaitu kemandirian intelektual dan finansial. Jangan pernah berharap kalau kalian tidak punya dua-duanya, kalian bisa melakukan kritik-kritik tadi itu. Kalau kalian cuma pinter saja, pinter ukuran mahasiswa, kalian nggak punya uang, kalian kalau melakukan kritik akan diapain orang? Gayamu, baru S1 aja melakukan kritik, kan gitu, ya. Kalau kalian punya uang saja, maka orang juga tidak akan percaya kepada kalian. Itu cuma karena uang aja kok melakukan kritik-kritik. Walaupun orang yang punya uang sekarang ini lebih banyak didengarkan. Tetapi kalau tidak punya landasan yang kuat, maka juga akan gampang untuk dirobohkan itu argumentasinya. Maka yang harus kalian miliki adalah dua-duanya. Yang harus kalian miliki adalah kemandirian intelektual dan finansial. Kalau kalian punya kemandirian intelektual dan finansial, kalian akan bisa jalan terus. Kalian kalau memiliki gagasan, kemudian dikritik orang, ya biasa saja. Orang lain tidak sepakat dengan kalian, kemudian tidak nyumbang kalian, ya biasa saja. Kenapa? Kita akan masih tetap bisa jalan karena kita punya uang sendiri. Kalau kalian punya kedua-duanya tadi itu, mau orang tidak mendukung, ya tidak masalah. Orang lain mencaci maki, enggak ada masalah. Karena kita punya otak sendiri dan kita punya uang sendiri. Ingat-ingat yang dikatakan oleh Karl Marx bahwa yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan yang real ini adalah materi. Yang dikemukakan oleh Karl Marx adalah materialisme historis. Itu yang harus kalian pegang. Dan itu sudah dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah menjadi orang yang kaya. Kemudian Rasulullah mendapatkan ilmu, kemudian menyebarkan ilmu itu kepada umatnya. Orang-orang pada saat itu banyak yang mencibir Rasulullah. Tapi karena dia punya uang sendiri, dia tetap bisa jalan. Didukung oleh istrinya yang kaya raya, maka tetap jalan. Dan akhirnya Rasulullah mendapatkan kesuksesan besar. Nah, saya berharap ini nanti, ini para intelektual profetik ini,
nanti mendapatkan keberhasilan besar, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.